Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama dengan Timothy, kita akan menaikkan pujian dan kita akan berdoa, ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus yang kami kasihi, buat hari ini, hari yang indah di mana kami boleh berkumpul bersama teman-teman untuk melakukan segala kegiatan pembelajaran kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk tubuh kami yang sehat, dan sekarang kami akan menikmati firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa boleh menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan bersama dengan Timothy. Nah, bagaimana Ti? Wah, aku siap Pak Hari untuk bersama teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya ada di mana nih Pak Hari? Wah, aku sudah kepingin mendengar firman Tuhan. Sabar ya Ti. Kita akan membaca di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Wah, luar biasa ini Pak Hari. Jadi kita ini anak-anak Tuhan ya Pak Hari. Ya, betul, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus, bahwa dikatakan di sini kita adalah anak-anak Allah, ya. Kita adalah anak-anak Allah karena beriman di dalam Yesus Kristus. Itu syaratnya, Ki. Oh, begitu ya Pak Hari. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan Yesus, berarti kita ini nggak disebut anak-anak Tuhan ya Pak Hari. Iya toh, kan kita sudah membaca di dalam Galatia tadi, ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadinya kita itu adalah orang yang berdosa, orang yang terhilang, atau anak yang terhilang karena dikuasai oleh iblis yang telah menjerat hati dan pikiran kita. Oh, begitu ya Pak Hari. Iya, kita dulunya adalah orang yang berdosa, tetapi puji Tuhan, ya puji Tuhan. Kenapa Pak Hari? Karena kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus, maka kita ialah disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus
telah melepaskan segala ikatan kuasa dosa yang telah menjerat manusia, dan kini saatnya kita harus menaruh percaya kepada Tuhan yang telah membebaskan kita, yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Wah, luar biasa itu Pak Hari, luar biasa itu. Jadi sekarang ini kalau saya percaya sama Tuhan Yesus, maka Tuhan membebaskan atau menyelamatkan kita dari ikatan dosa. Gitu ya Pak Hari? Iya, betul anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ayat 16 ayat yang ke-31. Bunyinya demikian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Jelas enggak? Luar biasa ya, luar biasa. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Ya, sudah berkali-kali Pak Hari sudah katakan ya tadi ya, dalam Kisah Rasul ini juga disebutkan sama seperti dalam Galati pasal 3 ayat yang ke-26 tadi. Gitu, harus kita beriman ya, harus kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh tidak percaya ya. Kalau kita mau jadi menjadi murid Betel Sulung, apa syaratnya? Ya harus daftar, harus jadi mendaftarkan diri ke sekolah Betel Sulung. Ya itu syaratnya. Kalau kita mendaftarkan diri ke tempat lain, ya berarti kita bukan siswa Betel Sulung atau bukan anak-anak Betel Sulung. Gitu loh maksudnya. Nah, sama seperti kita sekarang ini, kalau kita menjadi anak-anak Allah, itu artinya kita harus percaya, kita harus beriman di dalam Yesus Kristus. Wah, bagaimana? Wah, luar biasa ya Pak Hari. Nah, Pak Hari mau kasih tahu juga di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 yang dikatakan. Ini sama, ya dikatakan hampir sama ayatnya, yaitu sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, nah coba dengarkan anak-anak ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutnya loh ya, bukan mengaku dengan mata, bukan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, harus mengaku dengan mulut ya Pak. Ingat toh, kalau ngomong itu masa pakai hidung, ya enggak, pakai mulut. Jadi jika kita mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, terus percaya di dalam hatimu, ya, bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tuh, sama kan? Hampir sama dengan Kisah Para Rasul tadi. Kalau percaya, kalau mengaku, ya, dengan mulut kita mengaku, ya, dengan percaya dengan hati kita, maka kita diselamatkan. Wah, seneng dah kalau kamu diselamatkan? Wah, seneng Pak Hari. Seneng dah kalau kamu disebut siswa Betel Sulung? Wah, ya seneng. Kenapa? Wah, aku kan sudah jadi muridnya sekolah Betel Sulung. Pinter, kamu ini pinter. Nah, demikian juga Pak Ari malah lebih kasih tahu lagi lebih jelas ya anak-anak. Ya perhatikan baik-baik ya, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17 itu disebutkan ya, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Wow. Ahli waris apa itu Pak Hari? Loh, kalau kita anak Tuhan, kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Wow, jadi punya warisan di tempat yang kekal itu ya, hidup kekal itu. Wah, jadi kita nggak dapat hukuman gitu loh, Ti. Wah, enak Pak Hari. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, itu artinya, Ti. Wah, seneng Pak Hari. Makanya anak-anak yang dikasih Tuhan, ya, jangan dilepaskan. Kita itu statusnya sudah menjadi anak Tuhan, anak-anak Tuhan karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan Yesus. Loh, kenapa Pak Hari? Loh ya, apa sih kamu ini, Ti? Ya, kalau kamu meninggalkan Tuhan Yesus, kamu gak punya hak warisan, ya, gak punya ini,
disebut sebagai anak-anak Allah. Oh, begitu ya Pak Hari. Iya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita kita harus tetap pegang teguh. Kita ingatkan ya, Pak Ari ingatkan bahwa kita ini bukan hal yang gampang ya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Mau ingat lagu Aku Anak Raja, Kau Anak Raja. Nah itu, jadi kita tidak boleh sembarangan. Ya, kita ini adalah imamat rajani. Wah, luar biasa ya. Wah, betul. Jadi hidup kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh sembarangan. Oke ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya itu ya, jadilah anak Tuhan yang luar biasa. Ya, anak Bet Surga yang luar biasa. Yuk, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga buat pagi hari ini, di mana kami tahu bahwa ketika kami beriman kepada Tuhan Yesus, maka kami adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga mempunyai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebentar kami akan melakukan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati Bapak dan Ibu guru. Di sepanjang pelajaran hari ini kami boleh menikmati dengan penuh sukacita, karena kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa.